Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Ridwan Hakim, di channel Dekot Penjaringan. Salam sehat. Sudah beberapa bulan ini kita menjalani hari-hari dengan penuh ketidakpastian. Ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, ada yang hanya diberhentikan setengah, tetap belum diberhentikan tetapi tidak dikasih job. Yang jelas, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk masalah makan masyarakat secara keseluruhan, tidak ada lagi yang kelaparan. Di drop terus makanan, sembako, di drop terus. Tetapi pertanyaannya, apa hanya itu yang kita butuhkan? Tentu tidak. Nah, kemudian, apa yang harus kita lakukan? Itu yang jadi satu pertanyaan besar, dan kita harus jawab bersama-sama, kita diskusi bersama-sama. Mungkin pada saat masa pandemi COVID-19 tidak banyak yang bisa kita lakukan. Semua lini hampir tertutup. Hanya lini-lini tertentu yang bisa bergerak, yang bisa menggeliat roda perekonomiannya. Tetapi secara keseluruhan stuck. Kemudian ada saran dari para ahli, kondisi ini bisa berbulan-bulan bahkan sampai 2 tahun. Maka dari itu, apa saja yang harus kita lakukan? Ada 2 bagian yang perlu kita lakukan menghadapi situasi ini. Kemudian yang kedua, mempersiapkan diri apabila masa ini berlalu. Nah, yang pertama dulu, bagaimana kita menghadapi situasi ini? Sudah banyak. Contohnya, kita harus hidup sehat, kita harus makan yang bergizi, kita harus pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi perlu ditambahkan bahwa tingkat ekonomi kehidupan kita pun harus sedikit diturunkan. Harus diturunkan. Kenapa? Karena perekonomian pun akan makin menurun. Kita harus bisa mengimbangi. Yang biasanya ke mall, kurangin atau berhenti. Yang biasanya keluar kota, kurangin atau berhenti. Yang biasanya makan yang mewah di luar, kurangi atau berhenti. Yang biasanya shopping, yang biasanya apa, dikurangin. Dikurangin semuanya. Agar kita bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Jangan pada saat begini, ambil motor kredit, ambil mobil kredit, ambil HP kredit, dan lain-lain sebagainya. Logikanya di mana? Mau bayarnya pakai apa? Toh dari perusahaan juga bayar gaji tidak full. Atau kalau kita punya simpanan, kenapa harus kredit? Bayar cash. Nah, itu yang sikap yang harus kita ambil pada saat menjalani masa pandemi COVID-19. Itu yang masa pertama. Masa yang kedua, yaitu setelah, apa yang harus kita lakukan? Kita persiapkan untuk kita lakukan.
Ya kita lakukan di saat ini dengan pemikiran untuk ke depannya. Yang jadi pertanyaan, kira-kira sektor apa yang bisa akan melejit dengan cepat nantinya? Menurut pakar, kata pakar nih, yang menyangkut kesehatan, itu yang paling utama. Makanan pun makanan yang sehat, tidak sembarang makanan. Obat-obatan pun obat-obatan herbal. Kemudian yang berkaitan dengan olahraga, itu yang akan bisa cepat berkembang setelah pandemi ini. Nah, terus bagaimana kita mensikapi itu? Di saat-saat sekarang, di saat-saat banyak waktu luang kita, gunakanlah untuk belajar dan belajar. Yang selama ini kita tidak punya waktu untuk belajar, ya lakukan. Baik itu belajar agama atau belajar hal-hal yang akan kita hadapi nantinya. Yang biasanya tidak biasa berkebun, silakan. Karena sekarang banyak dengan lahan yang kecil itu bisa membuat kebun mini atau kebun kecil skala rumahan, dan bisa juga ditanam tanaman herbal di situ. Buat konsumsi sendiri, buat tetangga, buat keluarga, itu sudah cukup bagus. Ya, syukur-syukur itu bisa berkembang nantinya, kemudian itu bisa menjadi pendapatan yang baru. Apalagi kira-kira? Makanan. Belajar membuat makanan yang sehat dan bergizi. Mantap. Bukan hanya sekedar makanan yang enak, bukan. Makanan yang enak udah banyak, tetapi yang punya kelas nilai-nilai gizi yang pas buat kita, itu yang perlu kita pelajari. Nanti orang akan peduli dengan kesehatannya semua, tidak seperti sekarang. Kemudian untuk diri kita pribadi, persiapkan diri agar tetap sehat, berolahraga teratur, berolahraga rajin dan teratur. Dan satu yang paling penting, terutama buat bapak-bapak yang merokok, stop merokok. Stop merokok, stop merokok. Tidak perlu dikurangi, tapi langsung berhenti. Biar badan tetap sehat. Otak cerdas, badan juga gesit. Bayangkan kalau merokok satu hari, satu bungkus 20.000, 2 bungkus 40.000, kalau 1 bulan berapa? Itu baru dari segi keuangan, belum dari segi penyakitnya. Makanya saya ulangi kembali, di masa pandemi tetap jaga kesehatan, istirahat yang teratur, olahraga yang teratur, ikuti aturan-aturan dari pemerintah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kita untuk mengeluarkan uang itu diturunkan, dikurangi. Itu yang bagian pertama. Di bagian kedua, untuk mempersiapkan setelah wabah pandemi ini berlalu, persiapkan diri kita dengan belajar
Entah itu belajar agama, entah itu belajar keterampilan yang berkaitan dengan obat-obatan herbal, makanan sehat. Kemudian juga rajin berolahraga agar nanti menyongsong setelah lewat ini kita menjadi pribadi yang kuat. Dan yang tadi yang saya sampaikan berkali-kali, stop merokok.